Nabi Musa itu meminta agar dialah menjadi nabinya. Maka Allah jawab, enggak. Nabi yang saya utus adalah di antara mereka sendiri. Lalu kemudian Nabi Musa juga meminta, kalau begitu biarkanlah saya jadi umat dari Nabi itu. Allah juga jawab, tidak, karena kamu sudah akan wafat sementara umat itu belum lahir. Nah, lalu kemudian Nabi Musa meminta, ya Allah, perkenankanlah umatku nanti yang hidup belakangan, mereka lah yang akan menjadi pemimpin bagi umat tersebut. Allah jawab, tidak bisa juga. Tapi ada sebagian di antara umatmu itu yang bersedia mengikuti Nabi itu. Begitu kata Allah. Tapi kalau umatmu bakal jadi pemimpin untuk umat yang akan aku utus nanti, itu gak bisa. Tapi di antara umatmu itu ada yang mau menjadi pengikut dari Nabi yang akan aku utus. Dan umatmu itu akan menjadi umat yang adil. Nah, maka kemudian apa yang menjadi permintaan Nabi Musa itu dan jawaban Allah itu, inilah yang akan kita baca di ayat 159 jawabannya. Ini merupakan pemberian anugerah Allah kepada umat Nabi Musa, artinya orang-orang Bani Israel. Tidak semua orang Bani Israel itu tidak masuk Islam. Ada cukup banyak di antara mereka yang ketika Nabi berdakwah itu mereka masuk Islam. Nah, penjelasan itu ada di ayat ke-159 surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa, dan sebahagian di antara kaum Musa, umat Nabi Musa. Tapi bukan umat yang ada di zaman Nabi Musa, tapi yang belakang-belakangan, yang hidup kira-kira setelah Nabi, sezaman dengan Nabi Muhammad dan setelahnya. Dan di antara kaum Nabi Musa ada satu umat yahduna bil haq, yang mereka itu memberikan hidayah, mendapatkan hidayah dengan kebenaran. Jadi di antara umat Nabi Musa itu, orang Bani Israel itu tidak semuanya tidak jujur, tidak semuanya tidak benar. Dan Quran adalah kitab yang menimbang secara adil. Quran itu kalau memang dia orang beriman, ya dia akan katakan beriman. Kalau tidak, ya tidak. Begitulah watak Quran. Quran itu adalah kitab yang berbicara dengan keadilan. Dia nggak pernah mengatakan yang iya itu jadi tidak, yang tidak itu jadi iya. Quran akan mengatakan kalau benar ya benar, kalau tidak itu ya tidak. Siapapun dan kepada siapapun, kapanpun dan kepada siapapun. Nah, termasuk kepada umat Nabi Musa. Apa kata Quran? Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq. Di antara atau sebahagian dari kaum Musa itu ada sekelompok umat yang mereka itu mendapat hidayah dengan kebenaran. Artinya di antara pengikut Nabi Musa itu ada yang betul-betul lurus mengikuti ajaran Nabi Musa. Mereka bertauhid, hanya menyembah kepada Allah dan menjalankan semua yang dijalankan dan diajarkan oleh Nabi Musa. Ada segelintir di antara mereka. Kemudian wabihi ya'dilun. Dan dengan kebenaran itu juga umat Nabi Musa itu dia memberikan keadilan. Kalau kebetulan dia menjadi hakim, maka dia akan memberikan keputusan benar berdasarkan kitab. Itu ada di antara umat Nabi Musa. Jadi sejak dari zaman Musa, setelah Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad, bahkan mungkin saja hari ini pun ada sebahagian atau segelintir orang-orang Yahudi itu yang mau mengakui kebenaran Islam dan bahkan masuk ke dalam Islam. Walaupun mungkin jumlahnya nggak besar, tetapi Quran tetap menyebut ada kok di antara umat Nabi Musa itu yang mereka itu mendapatkan hidayah dengan kebenaran dan juga mereka memberikan hukum dengan kebenaran itu. Ada riwayat yang menarik. Kita tahu di Madinah itu tokoh munafik di Madinah itu orang Yahudi. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya itu menjadi seorang muslim yang baik, menjadi sahabat Nabi. Yang menarik adalah ketika Ubay bin Salul itu wafat, anaknya itu datang menemui Nabi.
Dia tahu bahwa bapaknya itu munafik, komandannya munafik. Lalu kemudian anaknya itu datang kepada Nabi. Apa yang dilakukannya? Minta baju Nabi, jubah Nabi. Untuk apa? Untuk dijadikan kain kafan bagi bapaknya. Yang paling kurang ambil tabarukan lah. Jadi mungkin pemahamannya, kalau dibungkus dengan kain kafan Nabi ini mudah-mudahan ada keselamatan. Padahal Allah sudah janji bahwa yang namanya tokoh munafik itu walaupun Nabi Muhammad mendoakan dia sebanyak mungkin, nanti kita akan jumpa di ayat ini di surat At-Taubah, Allah tidak akan ampuni. Tapi Nabi demi menghormati anaknya itu dikasihlah sorbannya itu. Jadi dibungkuslah Abdullah bin Ubay bin Salul yang tokoh munafik itu dengan sorban Nabi sebagai kain kafan. Gak selesai di situ, ketika akan disolatkan, datang lagi tuh anak minta Nabi mensolatkan. Padahal dia tokoh munafik, semua orang tahu di Madinah itu. Itulah yang bikin hancur umat Islam itu di masa Nabi. Jadi Nabi pun sudah akan bergerak untuk ikut mensolatkan. Dalam riwayat itu, Umar memegang tangan Nabi. Ya Rasul, bukankah Allah sudah menegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa tokoh munafik itu? Kata Nabi begini, Allah memberikan kepada saya pilihan, apakah engkau doakan atau tidak engkau doakan, yang jelas Allah tidak ampuni. Nah sekarang saya datanglah untuk mendoakan itu. Walaupun saya tahu doa saya tidak akan diampuni, doa saya itu tidak diterima oleh Allah untuk si Abdullah bin Ubay. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa saya berharap setelah ini akan ada 1.000 orang Yahudi masuk Islam. Setelah kejadian itu, setelah Nabi mensolatkan itu, betul ada 1.000 orang Yahudi masuk Islam karena sikap Nabi itu. Walaupun sebetulnya ayat itu sudah tegas bilang gak boleh kamu mensolatkan mereka apabila mati, dan bahkan tak boleh mendoakan mereka di kuburan mereka. Jadi mudah-mudahan kita sampai di surat At-Taubah berjumpa dengan ayat ini. Tapi Nabi punya siasat politik. Nah itu dia. Jadi ternyata memang ada di antara kaum Musa itu umat yang lurus mereka menjalankan agamanya, mereka mendapat hidayah, dan mereka pun menegakkan keadilan dengan kebenaran yang Allah berikan. Nah, selesai satu sesi bagian dari sejarah orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu setelah kita selesai cerita tentang nabi-nabi yang umatnya dihancurkan Tuhan, saya sudah katakan bahwa ini cerita tentang orang Yahudi. Ayat ini dan seterusnya itu ceritanya sangat panjang sekali. Dan ini kita masuk kepada sesi baru tentang masih juga berkaitan dengan orang Yahudi. Kita jelaskan situasinya. Kemarin Nabi Musa berhasil membebaskan orang Yahudi itu dari kejaran Firaun, dan mereka sudah menyeberang. Berarti mereka di tanah Asia. Kira-kira perjalanannya sedang menuju ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian perjalanan itu di padang pasir. Mereka sempat nyasar di situ. Quran menyebutkan mereka nyasar di padang pasir itu selama 40 tahun. Kalau muter-muter di padang pasir itu nggak tahu jalan, itu selama 40 tahun. Banyak sekali umat Nabi Musa itu yang wafat. Bahkan belum mencapai ke Baitul Maqdis, Nabi Musa wafat. Lalu kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Nabi Harun. Belum juga sampai, Nabi Harun wafat. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu salah satu nabi orang Bani Israel. Nah, yang akan disampaikan ini kisah ketika mereka sedang berada di padang pasir, sedang dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qata'nahum sunai asyarata asbaban umat. Orang-orang Bani Israel itu yang dibawa oleh Nabi Musa untuk menuju Palestina itu, wa qata'nahum, kami bagi-bagi mereka menjadi 12 kelompok
12 kaum atau 12 suku, dan itu menjadi umat yang besar. Berkali-kali dalam majelis ini saya sampaikan bahwa orang Bani Israel itu memang ada 12 suku sesuai dengan anak dari Nabi Yakub. Karena nenek moyang orang Bani Israel itu adalah Yakub. Yakub putra Ishak, Ishak putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dirunut garis kekerabatannya, ya ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad pun kalau ditarik garis kekerabatannya sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim juga. Berarti Ismail dengan Ishak ini adalah dua saudara. Berarti umatnya Nabi Muhammad itu dengan keturunan Bani Israel itu sebetulnya saudara sepupu juga. Ya, walaupun hari ini mereka berkelahi di Palestina sana, itu berkelahi sepupu. Kalau dari garis kekerabatannya seperti itu. Ya, tapi sikap dan akidah berbeda. Itu yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan. Nah, di dalam perjalanan menuju Palestina itu Allah jelaskan wa qata'nahum 12 asbaban umam. Kami bagi kaum Nabi Musa itu menjadi 12 kelompok, 12 suku, dan itu menjadi umat yang besar. Jadi satu suku besar, banyak jumlahnya, satu suku banyak jumlah. Lalu kemudian wa auhayna ila Musa istasqahu qaumu anidrib bi asal hajar. Jadi ketika mereka sedang berada di padang pasir, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Lalu kaumnya meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa agar Allah menurunkan hujan. Tetapi kemudian jawaban dari doa Nabi Musa bukan Allah turunkan hujan. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa agar Musa memukulkan tongkatnya di antara bebatuan yang ada di padang pasir ini. Maka setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya, memancarlah 12 mata air dari bekas pukulan tongkat Nabi Musa itu. Dan ini adalah bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi memancar dari batu itu 12 mata air. Artinya setiap kaum, setiap suku itu bagi satu-satu orang. Nah, wa auhayna ila Musa, dan kami telah wahyukan kepada Musa. Kapan kami wahyukan ini? Istasqahu qaumuhu, ketika kaum Nabi Musa meminta air. Istasqa itu arti harfiahnya itu meminta disirami. Makanya kita kalau udah panas banyak itu minta hujan itu salatnya istisqa dari kata istasqa. Jadi sakiyun itu saqa yasqi itu menyirami arti harfiahnya. Jadi kalau ditambah dengan alif sin dan ta istasqa itu minta disirami, minta air. Nah, makanya kalau kita salat istisqa itu artinya minta disirami dengan air hujan. Salatnya istisqa. Nah, di padang pasir itu kita maklumlah suasana padang pasir yang paling sulit itu ya air. Maka kemudian kaumnya meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa agar Allah menurunkan hujan. Tapi kemudian doa Nabi Musa itu dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Anidrib bi asal hajar. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu itu ke batu. Nah, ini para ulama tafsir beda pendapat nih. Batu yang mana? Apakah sembarang-barang batu yang ada di situ? Atau memang ada riwayat yang menyebut bahwa Nabi Musa itu membawa satu bongkah batu kemanapun dia bawa. Kemanapun dia pergi, Nabi Musa itu bawa batu. Tapi banyak ahli tafsir mengatakan bahwa yang namanya mukjizat itu akan lebih nampak kalau dia memukulkan batu yang mana saja, lalu kemudian terpancar mata air itu. Kalau batu itu bersifat khusus, mungkin agak sedikit berkurang nilai mukjizatnya. Walaupun dari segi kebahasaan ini, Bapak Ibu, kata al-hajar ini dalam bahasa Arab itu menggunakan alif lam. Jadi biasanya orang Arab itu kalau pakai alif lam itu nampak tertentu batunya.
Tapi ada banyak ahli tafsir memahami bahwa Nabi Musa memukulkan ke batu yang mana aja, yang ada di padang pasir yang ada di sekitar mereka. Lalu apa hasilnya? Fanbajasat min hudnata asyrata aina. Maka setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu ke batu tersebut, tidak lama kemudian maka terpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Dalam kalimat ini kata yang dipakai inbajasa, fanbajasa. Nah, mungkin kita sempat menghafal di dalam surat Al-Baqarah itu fanfajarat min hudnata asyrata aina. Kata yang dipakai itu infajarat. Kalau yang di sini ini inbajasa. Apa bedanya? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau inbajasan ini artinya ayat ini sedang menjelaskan bahwa baru saja selesai Nabi Musa itu memukulkan tongkat ke batu, air sudah mulai merembes kelihatan, tapi kecil-kecil, belum terlalu deras. Tapi yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, fanfajarat min husnata asyrata aina, itu artinya infajarat itu airnya memancar dan deras dan lama. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan yang ada di surat Al-Baqarah. Jadi yang ini sedang bercerita tak lama setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, air mulai terpancar dari batu itu, tapi kecil-kecil, pelan-pelan. Nah, ini agak mirip dulu ketika Nabi Ismail masih kecil, ibundanya lagi sibuk lari ke Bukit Safa dan Marwah meminta pertolongan karena air susunya udah kering, nggak ada air. Tapi atas izin Allah, Nabi Ismail kecil yang merengek menangis itu sambil menendangkan tumitnya ke tanah, keluar air, terpancar mata air di situ. Mulanya kecil juga, tapi lama kelamaan air itu semakin deras. Maka kemudian Siti Hajar mulai khawatir. Ini air makin lama makin deras. Kalau nggak terbendung, ini bisa jadi banjir. Maka kemudian Siti Hajar itu berdoa. Doa Nabi Siti Hajar itu Zam-zam. Zam-zam itu artinya tenanglah. Jangan jadi sumber air besar. Ini kalau nggak karena doa itu, mungkin air Zam-zam itu nggak ketampungan. Makanya hari ini kita kenal namanya sumur Zam-zam. Itu ucapan ibunda Nabi Ismail, Zam-zam. Tenanglah. Sumber air itu. Kalau enggak, awalnya kecil, tapi lama-lama mancar. Nah, jadi baru saja selesai Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya, fanbajasat min hudnata asyrata aina. Maka terpancarlah pelan-pelan mata air itu sebanyak 12 mata air. Nah, lama-lama kelamaan maka kemudian deraslah mata air itu. Nah, itulah yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Karena sudah tersedia 12 sumber mata air, kan alima kullu unasim masyrabahu. Sungguh setiap kaum yang tadi 12 suku itu sudah tahu tempat mereka masing-masing mana harus minum. Jadi suku ini hanya boleh minum di tempat ini, suku ini boleh di tempat ini. Misalnya Bani Levi itu, ini salah satu suku Bani Israel itu Bani Levi. Bani Levi itu keturunan Bunyamin. Ya Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu seibu sebapak dengan saudaranya yang lebih kecil, Bunyamin. Dari Bunyamin ini melahirkan suku yang agak taat, orang-orang agak alim dari Bani Israel itu rata-rata dari Bani Levi itu. Jadi kalau kita baca kitab-kitab Taurat mereka, itu rata-rata yang jadi ulamanya itu yang berasal dari Bani Levi, anak keturunan Bunyamin itu, saudaranya Yusuf. Nah itu dia. Jadi kaum ini di sini minumnya, kaum ini di sini, kaum ini nggak boleh kacau. Jadi itu makanya Allah siapkan 12. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu anugerah Allah kepada orang Bani Israel. Ini di tengah kondisi sulit, Allah berikan air yang dengan itu mereka mendapatkan kecukupan sumber untuk minum. Ini satu. Dan ini
Allah berikan lewat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu satu. Yang kedua, apalagi yang Allah berikan kepada orang Bani Israel? Wa zallalna alaihimul ghamam. Kami naungi orang Bani Israel itu dengan awan. Ghammun itu bisa berarti awan yang tebal, hitam, tapi bisa pula berarti awan yang tipis. Ya, di zaman itu kan orang tidak lazim, tidak ada payung gitu, di tengah padang pasir. Yang diperlukan itu adalah untuk menahan panas itu. Tapi sekali lagi Allah anugerahkan kepada kaum Bani Israel itu di tengah padang pasir ada awan tipis yang menaungi mereka. Nah, kata ghammum itu dalam bahasa Arab perkembangannya menjadi ghamam. Ini Bapak Ibu kalau yang misalnya umrah atau haji, itu kan di Masjid Nabawi itu samping itu ada lapangan ghamamah. Lapangan ghamamah ya. Dari kata ghammu itu. Dulu di lapangan itu pernah di masa Rasul itu juga sedang sulit-sulitnya hujan keadaan. Lalu kemudian Rasul mengumpulkan para sahabat untuk salat istisqa di situ. Belum selesai kami berdoa, hujan sebegitu derasnya turun di lapangan ghamamah itu. Ini yang haji atau umrah biasanya ngasih makan burung di situ, ngasih makan merpati itu di situ, di lapangan ghamamah itu. Tapi kita patut tahu kesejarahannya. Nah, itu tempat di mana dulu Rasul bersama para sahabat itu pernah melaksanakan salat istisqa di tempat itu. Jadi kata ghamamah itu awan. Nah, awan yang pada waktu Nabi itu tebal, awan yang untuk menurunkan hujan. Jadi kata ghammu itu seperti itu bahasa Arab. Wa zallalna alaihimul ghamam. Yang ketiga Allah berikan kepada orang Bani Israel, wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Di tengah padang pasir mencari sumber makanan bukanlah mudah. Tapi Allah berikan anugerahnya pada orang Bani Israel dan Allah turunkan atas mereka makanan yang bernama al-manna dan as-salwa. Manna dan salwa. Ini banyak penjelasan para ulama tafsir apa yang dimaksud al-manna itu. Tapi yang paling populer penjelasannya adalah al-manna itu makanan seperti mirip lem putih, turunnya seiring dengan embun di waktu pagi. Biasanya dia turun seperti lem putih menempel di daun-daun itu. Warnanya agak putih, agak sedikit kemerah-merahan. Jadi rasanya manis, agak sedikit asam. Itu al-manna. Jadi di pagi-pagi hari mereka kemudian tinggal menampung saja guguran makanan al-manna itu. Ini yang mereka makan. Jadi nggak perlu dimasak lagi, bisa langsung dimakan itu. Walaupun ada sebagian ulama tafsir yang menjelaskan bahwa itu bisa dimasak karena mirip seperti tepung gandum, tapi rasanya manis dan agak sedikit asam. Saya tidak tahu, ada beberapa ahli tafsir yang agak modern ini menyebut, misalnya Syekh Sa'rawi itu bilang begini, makanan yang namanya al-manna itu di beberapa negara di dekat Asia Tengah katanya itu masih ada, masih turun di waktu-waktu pagi di negara-negara dekat-dekat Uzbekistan sana itu katanya ini masih turun di waktu pagi. Jadi masyarakat tinggal nadari aja di bawah pohon, digoyang-goyang itu dapat nih al-manna. Apakah ini betul atau tidak? Tapi beberapa ulama tafsir kontemporer menyebut itu yang namanya manna. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dalam kondisi di padang pasir yang sulit, Allah berikan kemudahan yang luar biasa dengan menganugerahkan makanan, dan ini dari langit luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Lalu yang kedua, as-salwa. As-salwa ini kata sebagian besar ulama tafsir adalah sejenis burung seperti burung puyuh, seperti agak besar. Burung ini biasanya menghindari suara-suara petir. Ini burung-burung migrasi, pindah. Dia biasanya berada di daerah-daerah yang berhawa panas,
karena kalau dia mendengar suara petir yang agak keras itu bisa mati serentak semua. Nah, maka di padang pasir tempat itu anugerah Allah berikan burung ini berada di sekitar situ dan dia jinak, mudah ditangkap. Jadi makanan yang katakanlah sebut untuk konsumsi daging Allah berikan as-salwa ini. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan Allah berikan al-manna ini di tengah-tengah padang pasir ini. Ini juga anugerah Allah kepada orang Bani Israel. Nah, dengan turunnya al-manna wa salwa itu, apa perintah Allah kepada orang Bani Israel waktu itu? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan, telah kami rezekikan kepadamu, hai orang Bani Israel. Manna wa salwa itu adalah makanan yang istimewa. Tidak semua umat dapat itu. Allah berikan itu kepada mereka. Ini jawaban Allah atas doa Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ujung ayat ini menyiratkan, apakah dengan telah begitu besar anugerah Allah lalu kemudian orang Bani Israel menjadi umat yang bersyukur? Ternyata tidak. Ujung ayat ini menyiratkan begini, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ternyata ada di antara umat Nabi Musa waktu itu yang sudah sebagian besar anugerah Allah, tapi masih juga berbuat maksiat. Masih ada yang menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Musa. Jadi anugerah sudah besar, bukannya bersyukur, tapi malah mengkufuri nikmat itu. Maka ujung ayat ini menyebut yang melakukan perbuatan zalim, melanggar larangan kami itu, kata Tuhan, wa ma zalamuna, sesungguhnya mereka itu bukan zalim kepada kami. Mereka itu tidak akan dapat mengurangi, memudaratkan Allah. Kezaliman mereka itu tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah, dan juga tidak akan mengurangi kemahaagungan Allah. Tapi ada saja umat Nabi Musa itu yang zalim. Lalu Allah jelaskan, yang zalim itu bukan menzalimi Allah, walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, melanggar larangan Allah. Pesan ayat ini adalah bukan merugikan Allah. Ya kalau kita sederhanakan, kalau kita nggak sholat, Allah nggak rugi. Sealaman ini manusia tak satu pun yang menyembah Allah, Allah nggak rugi. Takkan berhenti jadi Allah. Tapi manusia sendiri yang rugi. Itu saja tuh. Jadi kaitannya dengan itu yang berbuat zalim itu, yang melanggar larangan kami itu bukan akan mengurangi kemahakuasaan kami, tidak. Mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Yang akan celaka itu diri mereka sendiri. Nah, ini karunia yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Palestina itu. Memang dalam Taurat itu ada sebutan bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Itu sebabnya orang-orang Bani Israel itu sampai hari ini ngotot. Tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kami. Tapi mereka lupa bahwa tanah Palestina itu dijanjikan kalau mereka beriman dan mengikuti ajaran Nabi Musa. Kalau mereka tidak, bukan itu yang dijanjikan Tuhan. Nah, tapi ya mereka hari ini itu salah satu alasannya. Jadi mereka ngotot. Di samping memang ada alasan lain. Bapak Ibu, mungkin kita agak tidak terlalu dalam informasi bahwa Allah menganugerahkan tanah Palestina itu sedemikian subur. Salah satu tanaman terbaik buah zaitun itu adalah buah zaitun yang ditanam di sekitar tanah Palestina ini, sekitar Baitul Maqdis. Itu sebabnya sejengkal pun tanah Palestina itu bagi orang-orang Israel itu adalah sangat berharga secara ekonomi. Terlepas dari persoalan keyakinan mereka bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu dia. Jadi banyak persoalannya hari ini, kenapa jadi ribut-ribut itu tak selesai. Dan itu memang bukan persoalan mudah. Tapi yang bagaimanapun, ya saudara-saudara kita yang Muslim itu menjadi orang yang tertindas di negerinya sendiri, itu memang tidak bagus. Itu tidak betul itu.
Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada mereka, dan Allah akan memberikan jalan untuk kemenangan mereka. Tapi ini, jadi sepanjang perjalanan itu Allah terus memberikan nikmat kepada orang Bani Israel. Cuman sayangnya itu tadi, orang Bani Israel tetap saja seperti watak aslinya. Begitu mendapatkan nikmat, bukan mensyukuri nikmat, malah mengkufuri nikmat. Nah, pelajarannya buat kita adalah bahwa jangan sampai kelakuan kita, kepribadian kita, akhlak kita seperti orang Bani Israel. Begitu kita mendapatkan nikmat, pandai-pandailah mensyukuri nikmat itu. Kalau tidak, nikmat itu akan balik menjadi azab. Nikmat yang Allah berikan itu bisa balik menjadi azab kepada kita jika kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan. Sesi berikutnya adalah bagaimana kemudian sikap orang Bani Israel lagi ketika sedang berada di gerbang kota Palestina, udah mulai masuk di depan itu, gimana lagi kekurang ajaran mereka itu. Nanti insya Allah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.